Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu tekan tombol subscribe dengan bertujuan tidak ketinggalan serial Si Cantik Gopi. Adegan dimulai. Gopi merasa khawatir. Gopi memindahkan minyak ke wadah lain. Kokila melihat Gopi melamun. Kokila memanggil Gopi. Gopi terkejut mendengar Kokila. Kokila berkata, "Kenapa minyak bisa tumpah?" Gopi sedang memikirkan Rada. Rada sedang berbicara sendiri di kamar. Rada menemukan ponsel, lalu Rada bersembunyi di bawah tempat tidur. Rada menelepon Umang bahwa Rada sangat mencintai Umang. Rada tidak bisa hidup tanpa Umang. Umang juga berkata yang sama kepada Rada. Umang berkata akan bunuh diri untuk membuktikan cintanya kepada Rada. Rada berkata, "Dengan cara apa Umang membuktikannya?" Umang mengirim foto ke Rada bahwa tangannya berdarah dan ada tulisan bernama Rada. Rada terkejut lalu menangis terseduh-seduh. Madu masuk ke kamar mau menyimpan sari ke lemari. Rada menutup mulutnya agar tidak ketahuan Madu. Di saat Madu mau keluar, Madu mendengar tangisan Rada. Madu menengok mencari-cari suara tangisan Rada. Madu melihat Rada di bawah tempat tidur. Madu lalu menarik Rada supaya keluar. Madu marah kepada Rada telah lancang mengambil ponsel dan menelepon Umang. Ini peringatan untuk Rada. Kalau Rada melakukan lagi, akan mematahkan tangannya. Urmila melihat Madu sedang marah kepada Rada. Urmila ngomel sendiri bahwa Madu tak membiarkan Urmila memakai telepon, tetapi Rada putrinya memakai telepon secara sembunyi. Urmila tak tahan melihat Madu dan Rada sedang dimarahi. Urmila memarahi Rada karena tak mau Madu dan Rada tinggal di rumahnya. Madu berkata, "Seharusnya Rada tidak keluar rumah. Jika Rada keluar, Madu akan mematahkan kaki Rada." Urmila terkejut campur senang melihat Madu dan Rada. Rada berteriak, "Mengapa semua orang begitu tak suka kepada Rada?" Kata Rada, "Karena Gopi tak ingin melihat Rada bahagia." Madu meminta pada Rada untuk tidak membawa Gopi pada masalah sekarang yang terjadi. Rada terlihat oleh Gopi akan menghancurkan Rasi. Rasi terlihat biasa-biasa saja. Rasi terlihat dengan kualitas buruk. Urmila terkejut mendengar Rada. Madu berkata, dia merawat seorang putri yang tak berguna, semua sia-sia. Urmila bertanya, "Siapa musuh Rasi?" Madu menyalahkan Urmila, membuat masalah jadi rumit. Urmila menunjuk jari dan meminta Madu diam. Kata Urmila, walau Madu memperlakukan Urmila seperti pembantu, tetap Urmila diam karena si Tubai sangat menghormati Madu. Rada berkata, "Rada tidak seperti Rasi yang curang." Urmila marah, meminta Rada pergi. Ketika akan menarik tangan Rada, si Tubai datang. Madu berkata kepada Rada, "Mengapa Rada sangat buruk pada Mami?" Rada menjawab, "Kami ular." Rada ular yang sangat berbisa. Madu cuma tahu apa Rada lakukan pada Rasi. Tahu apa yang Rasi lakukan pada Rada? Rasi membuat Rada bodoh. Rasi berkata,
Ahem punya saudara kembar yaitu Suwayam. Suwayam mencintai Rada dan melakukan permainan hebat kepada Rada. Madu terkejut. Urmila terlihat biasa saja karena udah mengetahuinya. Urmila berkata, "Jangan lupa, ini rumahku." Rada berkata akan membongkar kebohongan Rasih agar keluarga Modi menendang Rasih yang kedua kalinya. Urmila terkejut mendengar perkataan Rada. Urmila berkata memberi satu syarat supaya Madu tetap bersama Urmila di rumahnya. Tidak mengatur-ngatur Urmila lagi. Di rumah Modi, Hetal berkata harus membantu Madu kepada Kokila karena Umang akan melakukan apa saja demi dendamnya pada keluarga Modi. Gopi merasa khawatir pada Madu dan melamun. Gopi memegang mangkok di kompor yang panas, lalu mangkok berjatuh. Tangan Gopi terbakar. Kokila meminta Rasih mengambil salep. Gopi memeluk Kokila dan berkata, "Kokila sangat baik." Kokila tidak mengizinkan Umang dan Rada masuk ke keluarga Modi. Lalu Kokila menelpon Madu dan berkata harus menjauhkan Umang dari Rada. Giliran Rada untuk menunjukkan cintanya kepada Umang. Rada mulai mengambil pisau. Rada mengangkat tangan, mulai pisau memotong tangan Rada. Darah berjatuhan ke lantai. Rada tergeletak. Di sisi lain, Umang tersenyum dan menggosok darah bohongan di tangannya dan berkata, "Mudah untuk membohongi gadis seperti Rada." Urmila masuk dapur dan berteriak terkejut melihat Rada tidak sadarkan diri di lantai. Madu terkejut, lalu Madu dan suaminya menghampiri Rada. Madu menjatuhkan telepon. Situbai dan Ginjal datang dan terkejut melihat Rada. Kokila mendengarkan Madu berteriak. Rada memotong pergelangan tangannya. Gopi mendengar kabar Rada memotong pergelangan tangannya, lalu menangis dan memohon berdoa supaya Rada sadar kembali. Ginjal mengikat tangan Rada pakai kain. Ginjal menyarankan membawa Rada ke rumah sakit. Urmila berkata, bila sesuatu yang tak diinginkan terjadi pada Rada, maka akan berurusan dengan polisi. Gopi menangis dan berdoa supaya Rada aman. Bila Rada tak sadar juga, Gopi tak akan memaafkan dirinya. Kokila memeluk Gopi dan meyakinkan kepada Gopi bahwa akan terselamatkan dan mereka harus ke rumah sakit. Inilah cerita si cantik Gopi.